Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku, Mediana. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga dalam keadaan baik selalu, sehat selalu, juga semangat terus ya guys menjalani kehidupan kalian. Tetap semangat, fighting, jayo. Nah, di video kali ini guys, gilirannya yang saya bakal aku bagiin gimana sih perjalanan juga perjuangannya yang di dunia industri Cina dan bagaimanakah fakta menarik dari seorang yang Buat kalian yang penasaran, stay tune terus di video ini. Dan jangan lupa kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Mari kita mulai saja video ini. Check it out. Oke, mari kita mulai saja perjalanan karir dari seorang Yang ini itu lahir dengan nama Yang Niao di Fangshan, Beijing, Cina pada tanggal 6 November 1992. Dia itu lahir dari keluarga yang biasa aja. Ayahnya itu berprofesi sebagai seorang pemadam kebakaran, sedangkan ibunya itu berprofesi sebagai seorang dubber guys, atau pengisi suara gitu. Nah, yang paling terkenal itu beliau pernah mengisi suara di drama berjudul The Legend of Chen Huang sebagai Bibi Jinxi. Nah, mungkin dari kalian ada yang tahu tentang drama ini, bisa komen di bawah. Nah, dari kecil itu ibunya udah memupuk dia gitu guys untuk memiliki banyak bakat. Bahkan ibunya tuh sering sekali memasukkan Yang ke dalam kelas-kelas les gitu dan juga kelas minat gitu. Nah, di usia ke-5 tahun Yang itu langsung pengen jadi artis sejak dia menonton drama My Fair Princess yang diperankan oleh Zhao Wei saat itu. Nah, dia memulai debutnya di usia ke-7 tahun di dalam serial televisi gitu bernama Ruchi Chusan di tahun 1999. Nah, namanya Yang sendiri itu mulai naik sebagai salah satu artis cilik berbakat di Cina itu ketika dia itu bermain sebuah sitkom anak-anak bernama Home with Kids pada tahun 2005, dan di situ tuh acara itu menjadi acara nomor 1 guys di Tiongkok. Dan setelahnya pada tahun 2008 dia tuh mulai merambah ke dunia suara. Bahkan Yang itu mengeluarkan sebuah album solo gitu dengan judul Home with Snow. Jadi kayak disambungkan dengan sitkom yang sangat populer itu, Home with Kids. Nah, sejak dia mengeluarkan album, Yang itu sering sekali menyanyikan soundtrack buat serial televisi di Cina guys. Wah, udah sangat berbakat sekali ya Yang dari muda. Lalu untuk meningkatkan kemampuan aktingnya Yang dia tuh masuk dalam Universitas Beijing Film Academy. Di situ dia satu jurusan sama Li Xian yang sekarang menjadi sahabatnya dia, bestie model on. Nah, dulu tuh dia mengaku bahwa dia tuh nggak terlalu deket gitu sama Li Xian karena mereka tuh kayak beda tingkatan gitu loh guys. Aku nggak tahu ini mungkin gimana ya kelas di Cina, tapi kayak beda kelas, beda tingkatan gitu sama Li Xian walaupun satu angkatan. Dan dia juga punya teman deket cowok namanya adalah Chang Yishan guys. Dia ini adalah seorang teman dari masa kecilnya dia, terus satu kelas juga dan sampai sekarang masih bertahan. Dan Yang satu pernah bilang kalau Yishan itu udah sebagai siblingnya dia atau kayak saudara kandungnya, kayak bener-bener deket banget. Tapi Yishan itu nganggapnya Yang sebagai saudara laki-laki. Nggak tahu tuh mungkin saking tombonya Yang atau gimana, tapi beberapa artis cowok di sana tuh emang menganggap Yang itu sebagai cowok guys. Kayak Tao tuh pernah bilang kalau Yang itu adalah saudara laki-lakinya, dan juga Denglun, Jingboran itu juga sama guys. Mereka tuh memperlakukan Yang sebagai saudara laki-laki mereka. Dan fakta unik dari drama psikologis, ternyata Yang inilah yang kayak memberikan rekomendasi ke Jingboran tentang drama yang cocok untuk dirinya gitu loh guys. Jadi peran utama Jingboran itu berasal dari rekomendasinya Yang. Dan untuk drama Ash of Love juga, Denglun itu juga hasil rekomendasi dari Yang guys. Wow, keren banget ya dia bisa memberikan rekomendasi drama yang cocok dan juga yang pas untuk teman-temannya dia guys. Dan next, masuk ke fakta pribadinya Yang. Yang ini itu golongan darahnya A. Dan dia ini left hand guys, atau tangan kiri gitu loh. Tapi dia juga bisa menggunakan tangan kanannya, jadi kayak ambix gitu. Nah, Yang itu punya hobi baca buku, renang, main gitar sama nyanyi. Dan dia itu juga bisa nge-rap loh guys. Jadi dia bisa nyanyi, ngedance, nge-rap. Dia bisa main drum, main piano sama main gitar of course. Terus dia ini itu lebih milih rebahan di rumah santai-santai, nonton film
sambil beres-beres ketimbang kayak pergi hangout sama teman-temannya gitu. Jadi mungkin dia introvert guys, tipe-tipe orang yang suka di rumah. Satu golongan kita yang Oh iya, dia ini juga takut hantu sama takut monster guys. Jadi kalau dia tuh tidur sendirian, dia tuh harus membawa kayak senjata gitu atau pisau, terus ditaruh di bawah bantalnya untuk jaga-jaga. Jadi nanti kalau ada monster yang datang tuh dia bisa kayak tak gitu, membasminya dengan senjata itu gitu. Aneh gitu ya guys ya. Nah dia juga takut ketinggian, takut sama tikus, sama takut sama ular guys. Ada yang sama bisa komen di bawah. Dan next to the next adalah tipe cowok dari seorang yang dia itu suka pria yang hangat, jujur, tampan sama baik hati. Dia punya mantan yang go public itu satu doang, yaitu Jin Chun Chie, yang jadian pada tahun akhir 2016 dan juga putus tahun 2018. Dan masuk ke rumor kencan ataupun cowok-cowok yang pernah digosipkan dengan yang yang pertama adalah of course Bapak Ananda Padukalishian yang suka sekali dengan hubungan kebesti-bestian. Yang kedua adalah Tao XO dan juga Tao XO ya sih, Tao XXO dan juga Lay XO ya mesti maafin aku ya. Nah itu mereka tuh karena punya chemistry yang bagus sama yang dalam variety show. Kalau yang Lay itu pernah ada insiden punya piyama yang kembar, itu lucu banget sih. Yang kedua, yang Tao itu karena mereka tuh Tao sama yang itu kayak punya chemistry yang bagus gitu loh, sebagai pasangan yang suka berantem tapi lucu guys. Dan next yang ketiga itu adalah Yishan, sahabatnya dia tadi, itu juga pernah digosipkan dengan yang dan yang keempat itu adalah Xiao Chan, karena ya cuma dicocok-cocokin aja gitu, seorang king wibu dan juga queen wibu guys. Hayo, siapakah yang bakal menjadi pasangannya yang di dunia nyata? Ayo kalian pilih siapa? Aku tetap pilih Paduka Lishian yang suka besti-besti, suka friendzone. Kapan sih dihalalin ya waktu mau masuk kapal kalian? Kamu sendiri deh sama mereka. Kalau kalian siapa? Komen di bawah. Oke, dan lanjut ke perjalanan karir seorang Yangse. Jadi Yangse itu transisi waktunya dari seorang artis cilik ke artis remaja itu pada tahun 2009 guys. Nah di situ dia tuh bermain drama remaja berjudul Happiness Comes Knocking. Dan dari situ tuh kayak belum terlalu dilirik oleh Cina gitu loh guys. Nah pada tahun 2016 itu dia transisi lagi dari seorang artis remaja ke artis dewasa. Dan disitulah awal mula dia mulai dilirik oleh rakyat Cina, itu melalui sebuah drama berjudul Ode to Joy guys. Dan di tahun 2017 dia itu mendapatkan penghargaan di China TV Golden Eagle Award ke-29 sebagai artis terfavorit dan juga sebagai artis pendukung terbaik di Shanghai TV Festival ke-23. Dan disitulah dia mulai naik namanya, mulai dikenal dan juga mulai bermain drama-drama yang sangat populer sampai sekarang. Terus ya guys, ada dua drama yang membawa yang satu ke puncak kesuksesan. Yang pertama adalah Age of Love, yang kedua adalah Go Go Squid guys. Nah dua itu benar-benar drama yang bikin Yangse menjadi salah satu artis top di Cina. Dan saat itu tuh emang benar-benar naik banget namanya Yangse. Bahkan dia itu banyak banget menerima penghargaan sebagai best artist di beberapa acara-acara award di Cina guys. Nah di tahun itu pula dia tuh mendapatkan penghargaan sebagai Queen Weibo, pasangannya King Weibo-nya Xiao Chan. Dan of course dia sekarang menjadi salah satu top artis di Cina. Wow, nah, di Cina sendiri, Yangse ini tuh terkenal sebagai salah satu artis yang punya reputasi bagus guys. Dan dia juga interaksi sama teman-temannya dia di kalangan artis, kalangan biasa, fansnya, keluarganya itu juga bagus banget. Dan yang paling aku suka dari Yangse, dia tuh kayak punya aura yang positif gitu loh buat ke sekelilingnya dia. Dan dia juga kayak membawa kegembiraan gitu loh. Jadi kayak yang nonton dia tuh kayak seneng aja gitu loh. Dan dia juga kayak lovable banget. Jadi mudah buat disayangi oleh banyak orang gitu guys. So what do you think about Yangse? Kalian bisa komen di bawah. Nah itu dia tadi adalah perjalanan singkat dari seorang Yangse dari awal sampai sekarang. Jadi buat kalian mungkin ada tambahan mengenai hal ini, bisa komen di bawah. Sampai di sini video aku. Jangan lupa buat like, comment, sama subscribe video ini. Jangan lupa juga kalian terus jaga kesehatan kalian. Stay safe, stay healthy, dan positif selalu. Dan apalagi ya? Oh, thank you for watching.
Semoga kalian suka dengan video aku. Terus sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye. Bye bye.